Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, kita hari ini eh, melakukan pertemuan keempat, yaitu terkait dengan mata kuliah penulisan tugas akhir. Jadi di sini saya harapkan adik-adik sekalian sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya tugas akhir itu adalah hak yang mutlak untuk dikerjakan untuk pertanggungjawaban akademik kita kepada program studi. Nah, terkait dengan judul, saya bilang kemarin, dari saat ini cobalah untuk dicari dulu di internet, mungkin di Google mungkin, terkait dengan judul-judul apa saja yang mungkin adik-adik bisa kuasai atau sukai ya. Yaitu banyak, seperti kita lihat yang di internet ini ya, kita buat ya contoh tugas akhir D3 komputer. Nah, kita ambil aja ini dulu. Nah, kita lihat. Nah, di sini banyak judul-judul yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat untuk membuat tugas akhirnya nanti, seperti komunikasi antar komputer dalam jaringan internet ya. Nah, ini dia menggunakan program Delphi. Kemudian ada juga sini informasi geografis, lokasi outlet dan penjualan produk koleksi ya. Ini ada juga sistem pengadaan barang berbasis web pada minimarket ya. Jadi ada yang dibangun. Jadi ada masalah di minimarket, belum adanya sistem informasi barang, maka dibuatlah sistem informasi barang seperti itu ya. Kemudian ini hanya sekilas saja saya mengulang ya, supaya nanti adik-adik tahu mata kuliah yang ingin judul yang ingin diangkat ya. Jadi dari sini aja buat acuannya. Tapi di satu sisi saya berharap adik-adik sekalian jangan ada yang membeli ya, membeli tapi untuk mencari referensi boleh. Membeli ini takutnya nanti sudah siap tapi kita tidak menguasai isinya. Nah, jadi harapannya carilah judul yang sesuai kemampuan kita, kemudian yang berkembang saat ini mungkin ya, kemudian bisa dibantu oleh adik, kawan atau saudara atau teman-teman, tapi nanti dipandu oleh dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 seperti itu. Yang kemudian untuk tugas akhir ini saya juga akan menjelaskan sesuai dengan panduan tugas akhir di D3 komputer, yaitu tujuan tugas akhir ini adalah untuk menerapkan bidang keilmuan sesuai dengan kompetensinya sebagai tenaga ahli ya, yang mencakup kemampuan dalam merancang bangun sistem operasi keamanan jaringan komputer, baik IoT, networking, penguasaan teknologi, itu juga berupa perancangan implementasi software. Jadi bisa membuat aplikasi ya. Jadi ini ada implementasi software. Kemudian ini tujuannya yaitu untuk menerapkan bidang keilmuan ya. Yang berikutnya adalah ruang lingkup materi tugas akhir ini lingkupkan, yaitu berupa hardware ataupun software atau gabungan keduanya ya. Jadi bisa juga target keluarannya itu berupa produk barang atau alat. Nah, jadi ada mahasiswa yang membuat alat yang bisa membaca suhu udara untuk kecepatan kipas angin. Ada juga yang membuat judul tugas akhirnya itu ya seperti tingkat keasaman air di akuarium. Ya, jadi dia membuat alat, produk seperti alat dari mungkin barangnya kalau nggak salah alat seperti Arduino ya. Arduino itu alat kecil mini microcontroller yang bisa dibeli, kemudian dipadukan dengan aplikasi atau software. Jadi ada alatnya untuk mengukur tingkat keasaman air
pada akuarium. Kemudian tadi saya bilang ada juga judul yang diangkat seperti mengukur tingkat suhu udara di ruangan terhadap kecepatan kipas angin. Jadi kipas angin kan ada nomor 1, 2, 3, 4. Jadi semakin panas semakin cepat dia, seperti itu. Yang berikutnya substansi tugas akhir. Ya, yang pasti substansi tugas akhir itu adalah memiliki ketentuan sebagai berikut ya. Ada studi kasusnya, kemudian ada masalah, kemudian permasalahan itu dicerminkan dalam tugas akhir. Ini nanti bahannya saya share di e-learning ya. Kemudian kedalaman tugas akhir. Ini kedalaman tugas akhir, adik-adik sekalian, ini kita berada di level 3 ya, di level 3. Sorry, di level 5, ini di level 5. Kemudian kedalaman tugas akhirnya itu untuk D3 ini adalah pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Jadi dia hanya menerapkan, dia hanya membuat, tidak menganalisis, tidak mensintesis, tidak mengevaluasi atau tidak menciptakan. Kemudian ya, ini ada syarat-syaratnya juga. Tugas akhir ya, bisa melalui diajukan melalui portal adik-adik sekalian. Di langkah pertamanya itu adalah pengajuan judul, kemudian di langkah keduanya itu seminar proposal, langkah ketiganya itu desain projectnya, kemudian lanjut ke meja hijau. Nah, ini saya mau menerapkan yaitu di struktur proposalnya ya. Nah, ini nanti kalau yang untuk di atas adik-adik bisa mungkin baca tahap misalnya bagaimana langkah-langkah untuk seminar proposal. Ini bisa adik-adik lihat ya, bisa adik-adik baca. Nanti saya buat di bahannya di learning. Kemudian ini pengajuan tugas akhir ini minimal ada 80 SKS, sudah mengikuti mata kuliah metode penelitian ya. Kalau saat ini penulisan tugas akhir lah ya mata kuliahnya. Kemudian telah menyelesaikan KP ya. Nah, ini nanti adik coba, ini saya kasih tugas ya. Siapa yang belum KP kiranya untuk membuat mini project apa yang mau dikembangkan ya. Nanti saya lihat apa, saya letakkan tugasnya itu di learning ya. Jadi harapannya coba adik-adik yang belum kerja praktek untuk membuat laporan kerja praktek. Nah, untuk formatnya ini bisa dilihat di website teknik komputer ya. Nah, ini websitenya. Nah, ini adik-adik bisa buat di sini. Nah, ini ada template tugas akhir, panduan tugas akhir, panduan kerja praktek ya. Ini ada panduan kerja praktek, silahkan aja lihat foldernya atau bisa di download. Kita lihat dulu ya. Nah, ini bisa di download adik-adik sekalian. Saya nggak usah melihat benar atau tidaknya ya formatnya, tapi ya untuk pengerjaannya mohon disesuaikan saja ya, disesuaikan saja dengan ini. Yang penting dikerjakan. Nah, cari judulnya, kemudian yang penting dikerjakan ya adik-adik. Jadi mohon coba cari judul atau apa yang mau diangkat di kerja praktek lapangan. Jadi kerja praktek lapangan ini bisa berupa mini project, artinya bisa mengembangkan. Saya contohkan seperti ini. Bisa misalnya adik-adik ingin menganalisa empat penjualan online yang ternama saat ini seperti Shopee, kemudian
Lazada, kemudian Tokopedia, mungkin satu lagi bisa dicari satu lagi mungkin blibli.com. Nah, analisa apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, seperti itulah mini projectnya. Atau adik-adik punya fotokopi. Nah, fotokopi ini mau dikembangkan bagaimana untuk sistem supaya orang lebih banyak mengetahui fotokopi ini. Nah, itu yang kedua. Itu yang ketiga mini project seperti bagaimana saya memiliki penjualan, misalnya jualan nasi uduk, tapi ini bisa dimarketingkan melalui aplikasi seperti toko online atau dan lain sebagainya. Jadi ada mini project yang menganalisa bahwasanya sebuah produk ini bisa dikembangkan lebih banyak lagi khalayak ramainya. Seperti itulah, ya. Nah, bisa dikerjakan nanti bisa dikumpul di email saya, nanti saya apa namanya, saya letakkan emailnya di portal earning ya. Mungkin itu aja untuk perkuliahan kita saat ini. Kemudian saya jelaskan sedikit terkait dengan tahapan pengajuan judul yang lainnya. Tahapan pengajuan judul itu ya tetap ya ada 80 SKS, kemudian wajib memiliki 3 judul nantinya ya, memiliki 3 judul. Saya rasa itu aja dulu untuk tugasnya, yaitu mengerjakan kerja praktek sesuai dengan panduan yang diberikan oleh teknik komputer yang ada seperti ini. Silahkan di-download. Kemudian nanti kalau tidak paham, coba nanti bisa dikomentari di kolom YouTube-nya boleh, kemudian di learning juga boleh. Kalau bisa di kolom YouTube aja ya untuk komentarnya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan adik-adik bisa juga membaca. Ini template-nya ada di sini ya. Saya salah klik tadi. Ini template-nya ada di sini, laporan KP-nya ini template-nya. Adik ada berapa halaman ini? Ada sekitar ya, ada sekitar berapa halaman ini ya? 8 atau 9, 14 halaman ya, bisa di-download. Demikian kuliah kita hari ini, tugas yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.